Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Karmila Sari, Prodi Hukum Tata Negara 1, NIM 74235019-023. Di sini saya akan membahas mengenai tugas pengantar ilmu politik yang mengenai materi kekuasaan politik, di mana kekuasaan politik secara umum adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mempengaruhi hasil, di mana kekuasaan politik terdiri dari pengaruh, resolusi, paksaan, dan tekanan. Hubungan antar manusia adalah kekuasaan. Kekuasaan itu ada di mana-mana, baik di dalam maupun di luar negara. Kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan atau keputusan politik, baik kepentingan dirinya maupun masyarakat. Saya akan membahas dimensi-dimensi kekuasaan, di mana dimensi kekuasaan yang pertama terdiri kekuasaan potensi dan aktual, di mana di dalamnya kekuasaan potensi adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau yang berkaitan dengan sumber kekuasaan, dan kekuasaan aktual, di mana di dalamnya memiliki sumber kekuasaan dan menggunakan sumber kekuasaan itu. Yang kedua, kekuasaan paksaan dan konsensus, di mana kekuasaan paksaan ini bisa dilihat dua faktor, yaitu faktor ketaatan karena adanya kesadaran, dan yang kedua faktor sarana, di mana di dalamnya ada paksaan fisik dan ekonomi dan psikologis. Sarana konsensus, di mana terbagi dari dua, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Dan yang ketiga itu kekuasaan positif dan negatif. Yang keempat kekuasaan jabatan dan pribadi. Dan yang kelima itu kekuasaan langsung dan tidak langsung. Langsung itu kebijakan, dan kekuasaan yang tidak langsung itu menggunakan orang lain untuk mempengaruhi proses. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kewenangan berhubungan dengan kekuasaan, tapi dari segi lain ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada di luar formalitas. Kewenangan adalah salah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kekuasaannya. Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Nah, kewenangan ini, di mana kewenangan ini bersifat hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, di mana prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah
mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas dan hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan. Tugas-tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi, di mana kewenangan ini memiliki 5 sumber. Yang sumber kewenangan yang pertama tradisi, di mana di dalamnya sumber keluarga atau darah ibu. Yang kedua kekuatan sakral seperti Tuhan, dewa dari wahyu seperti kerajaan. Yang ketiga kualitas pribadi seperti atlet, artis. Dan yang keempat peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin. Dan yang kelima itu instrumental, yaitu kekayaan, sumber kewenangan, kekayaan dan keahlian iptek, di mana kita mengambil sumber kewenangan dari keahlian iptek itu. Kita mempercayai bahwa iptek mempunyai kekuasaan. Selanjutnya tipe-tipe kewenangan, tipe kewenangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kewenangan prosedural, yang kedua kewenangan substansial. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, dan kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi, dan instrumental. Setiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini. Hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap. Dan selanjutnya peralihan kewenangan, di mana di sini terdiri turun temurun, yang artinya keturunan atau keluarga. Dan yang kedua pemilihan, baik pemilihan langsung atau perwakilan. Dan yang ketiga itu adanya paksaan atau revolusi atau kudeta, sikap ancaman kekerasan terhadap masyarakat. Selanjutnya sikap terhadap kewenangan, yaitu di mana sikap kewenangan itu terbagi menjadi, di dalamnya ada 4 sifat, yaitu menerima, dan yang kedua mempertanyakan atau skeptis, dan yang ketiga menolak, yang keempat kombinasi. Baik, itulah sedikit pemahaman dari saya mengenai kekuasaan dan perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.